Budget mepet tapi cari audio interface yang murah tapi bagus. Mungkin ini adalah salah satu racun yang tepat untuk teman-teman miliki, yaitu audio interface dari Tascam US1x2HR. Check it out. Halo, balik lagi di SB Project. Di video kali ini gue pengen coba review audio interface dari Tascam 1x2HR. Produknya sudah bersama gue di sini. Dan kebetulan produk ini sudah beberapa waktu bersama gue, sehingga gue lumayan pede untuk bisa bikin review dari audio interface ini. Dan langsung saja kita masuk ke dalam reviewnya. Sekarang kita coba lihat tentang Tascam dulu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum kenal Tascam itu siapa atau Tascam itu siapa. Jadi Tascam itu adalah salah satu developer ataupun brand yang sudah eksis dari tahun 70-an yang konsisten menciptakan produk-produk audio yang keren dan mantap jiwa. Tascam ini memiliki ekosistem tersendiri terhadap produk-produknya, mulai dari mixer, dulu ada tape recorder, ada aksesoris pendukung seperti headphone, boom amp, ya ada macam-macam, banyak sekali produk Tascam sampai gua susah banget ngapalinnya. Jadi Tascam itu adalah salah satu brand yang sangat konsisten dari dulu hingga sekarang menciptakan produk-produk keren. Oke, lanjut, sekarang kita akan coba masuk ke dalam Tascam yang akan coba gue review di sini, yaitu tentang Tascam US HR series. Jadi tersedia beberapa varian. Apabila teman-teman galau mau cari yang mana, ini tersedia nih beberapa opsinya. Dan di sini kita akan coba fokus sama Tascam US1x2HR. Langsung saja kita masuk ke sisi bagian depan dari audio interface ini. Teman-teman bisa lihat. Jadi di audio interface ini konfigurasinya simple. Biasanya disebut dengan konfigurasi 1.2 ataupun konfigurasi solo. Konfigurasi seperti itu simple banget. Kelihatannya cuma ada satu buah mikrofon preamp dan ada satu buah instrumen ataupun line input. Dan kita masuk ke sisi depan audio interface ini, terdapat satu buah LED phantom power indikator. Jadi apabila phantom powernya di switch on, nanti akan muncul atau nyala LED indikatornya, dan di bawahnya terdapat satu buah USB LED indikator yang menunjukkan apabila audio interface ini sudah terhubung dengan komputer ya. Kemudian terdapat satu buah XLR input di depan. Teman-teman bisa lihat cuma ada satu karena konfigurasi 1.2 ya, cuma satu doang ya preamp untuk mikrofonnya. Lalu terdapat TRS input di sebelahnya dan ada dua buah knob gain untuk menambah tingkat sensitivitas dari audio interface ini. Kemudian ada satu buah switch line atau instrumen untuk pilihan input keduanya, dan audio interface ini memiliki dua buah LED ya, di channel 1 dan channel 2 memiliki dua buah LED indikator sinyal yang berjalan, dan ada dua buah LED indikator ketika sinyalnya itu terlalu panas ataupun peak ataupun hard clip disebutnya. Jadi ini sangat menarik karena jarang sekali audio interface yang memiliki konfigurasi LED indikator sekomplit ini menurut gua. Kemudian untuk di poin berikutnya, teman-teman bisa lihat ada satu buah knob line out di depan untuk mengatur volume output ke speaker. Lalu di sebelahnya ada satu TRS untuk menghubungkan headphone ke dalam sound card ini, dan disertai juga dengan headphone volume. Ya, jadi untuk speaker dan headphone volume itu terpisah ya, tidak jadi satu. Karena ada brand sebelah yang menghubungkan antara volume untuk speaker dan volume untuk headphone. Dan ada juga konfigurasi lain ketika headphone dicolok, speakernya mati. Tapi Tascam ini tidak seperti itu ya. Speaker ya speaker, headphone ya ada headphone. Ya, jadi terpisah volume headphone dan volume speaker. Dan ada pertanyaan, di mana monitor kontrolnya? Nanti kita akan coba lihat di mana posisi monitor kontrolnya. Sekarang kita masuk ke sisi samping bagian audio interface ini. Teman-teman lihat ada sebuah tekstur ataupun bentukan dari Tascam yang dibalut metal ya, warna hitam, lalu ada merah-merahnya di sini. Keren banget, kelihatannya kayak robot gitu kan ya. Pokoknya keren. Dia konfigurasinya agak sedikit naik ke atas atau dangak ke atas, jadi dia biar nggak terlalu datar ketika ditempatkan di atas meja. Kemudian untuk sisi atas polos hitam biasa aja, lalu di sisi bawah terdapat logo Tascam, tipe dan serial number dari audio interface ini. Kemudian kita masuk ke sisi belakang dari audio interface ini, rame banget nih, teman-teman bisa lihat. Yang pertama terdapat DCI 5 volt. Jadi apabila teman-teman menggunakan tablet iOS khususnya, teman-teman bisa tambahkan power eksternal menggunakan power bank mungkin, ataupun menggunakan charger adaptor handphone ya yang menggunakan micro USB. Setelah itu terdapat satu buah USB Type-C 2.0. Ini masih 2.0 ya, bukan 3.0. Kemudian di sebelahnya ada switch direct monitor. Jadi direct monitor ini menggunakan switch, namun masih ada trikinya. Nanti kita akan coba ulas ya. Setelah itu ada input select. Jadi apabila teman-teman pengen coba pakai input dari depan, tinggal pilih ke front, dan ketika pengen pakai belakang tinggal pilih ke rear atau
pilihan input di belakang. Jadi apabila teman-teman pengen pakai mikrofon rekaman, pilih switchnya ini dicetekin ke depan, dan kalau misalkan pengen rekaman pakai musik dimasukin ke sini, dicetek ke belakang. Jadi audio interface ini hanya 2 in aja ya, bukan 4 ya, hati-hati ya. Kemudian terdapat 2 buah RCA line out ya, jadi audio interface ini masih menggunakan koneksi RCA untuk menghubungkan audio interface ini ke dalam speaker monitor. Setelah itu ada switch untuk mengaktifkan phantom power pada channel 1 di bagian depan XLR inputnya. Jadi itulah beberapa tampilan yang bisa gue tunjukkan pada audio interface yang sedang gue review ini. Sekarang kita masuk ke dalam poin berikutnya tentang body dan material. Teman-teman akan coba lihat sekarang di sini sudah bersama gue ya. Jadi gue kalau review produk itu nggak bisa bacain spesifikasi. Gue harus datengin produknya ke sini, gue review dan gue jadiin bahan konten. Jadi gue nggak bisa cuma ngucapin spek aja. Gue harus tes ini karena produk ini sudah gue tes beberapa waktu, lumayan lama juga gue ngetes ini untuk dijadikan konten. Karena sangat bahaya kalau misalkan gue memberikan informasi yang miss ke teman-teman. Makanya ketika gue coba bikin review audio interface, gue akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan audio interface itu ke dalam studio gue. Dan secara material ini bener-bener mantap ya, solid, pokoknya bener-bener padat, bodinya metal, bukan plastiki ya. Jadi ini bener-bener lo beli audio interface ini bener-bener dapat kesan yang mewah gitu. Karena kalau body metal itu memberikan kesan tersendiri biasanya ya teman-teman. Ya sekarang kita akan masuk ke dalam fitur dan spesifikasi dari audio interface ini. Teman-teman bisa lihat audio interface ini menggunakan HDDA microphone preamp. Jadi ini sudah ada preamp internalnya yang lumayan low noise. Nanti kita akan coba seperti apa karakter noise dari audio interface ini. Kemudian untuk analog input tersedia fasilitas 1 buah XLR in untuk mikrofon ataupun untuk hardware lainnya. Setelah itu ada TRS in, bisa dikonfigurasikan untuk line maupun instrumen, ada switchnya ya. Di belakangnya juga pakai RCA ketika di switch mau pakai RCA atau mau pakai yang depan ya. Nah terus untuk analog output dia masih menggunakan 2 buah RCA L dan R dan 1 buah headphone out ya. Jadi untuk audio interface ini antara headphone dan speaker itu terpisah volumenya. Tenang aja, nggak usah panik. Kemudian untuk phantom ya 1 untuk semua, jadi cuma ada 1 juga sih sebenarnya. Lalu untuk maksimum bit depth sample rate yang mampu diproses oleh audio interface ini yaitu di 24 bit 192 kHz. Kecil-kecil cabai rawit memang. Dan masuk ke sesi sinyal to noise ratio, biasa disebut SNR ataupun dynamic range ya untuk di ADDA-nya. Untuk in-nya analog to digital, dia bisa memproses di kisaran 105 dB, sedangkan untuk DA-nya untuk line out-nya ada di kisaran 110 dB. Kemudian untuk USB dia menggunakan USB 2.0 tipe C yang kompatibel untuk Mac, Windows dan iOS dan tidak disediakan MIDI port karena terlalu kecil dan begitu rame untuk tampilan belakangnya ya. Konfigurasinya benar-benar ringkas dan padat menurut gua. Sekarang kita masuk ke poin berikutnya yaitu tentang review dan tes. Ketika gue menggunakan audio interface ini beberapa waktu, gue bisa memberikan beberapa review singkat. Antara lain yang pertama kita masuk ke dalam engine processing ya, kita masuk ke area drivernya. Jadi audio interface ini sudah dilengkapi dengan driver bawaan yang bisa teman-teman download langsung di website resminya. Jadi nggak usah panik, dia sudah ada driver bawaan yang bisa menghubungkan antara audio interface ke komputer sehingga membuat koneksinya itu lebih stabil lagi. Dan beginilah tampilan dari drivernya. Kalau misalkan kita coba klik ya, kita coba buka, ini dia drivernya yang bisa teman-teman lihat. Jadi konfigurasi simpel banget seperti ini aja yang bisa kita atur. Di sini ada audio on or off, jadi switch ya, bukan fader. Kemudian kita bisa mengatur buffer size. Biasanya kalau line out itu tersedia pada seri US 4x4HR yang beberapa waktu lalu gue review, dan buffer size kita ubah dan sampling rate kita tidak bisa ubah di sini. Kemudian untuk monitor balance di sini, ini dia. Selain switch yang ada di belakang, teman-teman bisa pilih langsung ke komputer ataupun ke onboard input. Di sini teman-teman bisa mengatur intensitasnya. Teman-teman mau pilih ke komputer atau mau pilih ke input atau mau di tengah-tengah juga bisa. Dan audio interface ini sudah dilengkapi dengan loopback. Jadi audio interface ini sudah dilengkapi dengan loopback kecil-kecil, memang cabai rawit menurut gua. Oke. Jadi begitu aja untuk tampilan drivernya, bener-bener singkat ya, lumayan user friendly ya kalau misalkan teman-teman yang baru menggunakan audio interface untuk pertama kalinya. Oke, jadi seperti itulah tampilan dari driver yang sudah teman-teman lihat. Kemudian kita masuk ke poin berikutnya tentang review and test tentang bit depth and sample rate. Di sini audio interface ini sudah gue uji recording sampai dengan 24 bit 192 itu aman, lancar jaya ya. Jadi teman-teman gue usah panik, tenang aja. Masalahnya berdasarkan klaimnya dia nulis di spesifikasi yang ada di websitenya 24 bit 192. Beneran. Di komputer kita bisa proses juga 24 bit 192 karena ada beberapa mungkin ya audio interface yang menyembunyikan informasi itu. Dia hanya kasih barang cuman nggak kasih technical secara rinci. Dia tuh bisa proses di berapa bit dan berapa sampling rate yang dapat diproses dari audio interface ini. Kemudian kita masuk ke preamp nih, agak menarik nih. Ini mikrofon, sengaja mikrofon ini gue pakai preamp dari Tascam. Jadi
US 4x4 HR, gue colokin mikrofon ini, outputnya gue masukin ke sini. Jadi sengaja ini untuk mengetes dari preamp ini. Nah teman-teman bisa lihat ketika ini gue gedein sampai jam berapa nih? Ini belum kerasa noise loh. Ya di jam 4 itu baru kerasa noise dan itu kecil sekali meteringnya di dalam DAW gue setelah gue lihat ya. Gue punya Steinberg UR824 tidak seperti itu. Maksudnya noise-nya gede banget. Ini bener-bener low noise. Dan berdasarkan review Julian Krause juga pada saat dia mereview US 2x2HR, itu dia ada di urutan kedua bahwa Tascam ini memiliki audio interface dengan tingkat noise yang sedikit lebih rendah dibandingkan seri yang lain. Nomor urutan satunya gue lupa, yang jelas si Tascam ini masuk ke urutan nomor 2 dengan tingkat noise yang rendah. Jadi kalau menurut gue untuk masalah noise ini jagoan menurut gue sih. Belum ketemu lawannya sih kalau gue sih kalau di sini, karena beberapa audio interface yang gue pakai biasanya masih agak sedikit noisy ya, masnya nggak sebersih si Tascam. Kalau misalkan kepo nggak percaya, cari dealer terdekat, bisa diadu kok kalau misalkan teman-teman penasaran sama kualitas dari preampnya. Jadi setelah gue gunakan produk ini beneran gue nggak bohong bahwa ini bener-bener low noise ya, jadi bisa kepake banget untuk teman-teman yang solo karir. Oke, sekarang kita masuk ke dalam masalah harga. Berapa sih audio interface ini ketika teman-teman ingin coba beli di marketplace? Nah sebenarnya ini untuk teman-teman yang kere hore ataupun bisa sebut BPJS ya, BPJS 1 ada BPJS 1, BPJS 2. Kalau BPJS 1 itu budget pas-pasan jiwa sosialita, kalau BPJS 2 itu budget pas-pasan tapi jiwa sultan. Nah ini dia audio interface ini, teman-teman dapat beli di kisaran harga nggak sampai 2 juta loh ya, cuma 1.990.000 rupiah. Teman-teman bisa beli audio interface ini di dealer-dealer resmi yang terdaftar di Tascam, ataupun teman-teman bisa masuk ke Tokopedia, di official store-nya ada di Tascam Official Store. Tenang aja karena produknya ini dijual langsung di sana juga, di Tokped ataupun di beberapa dealer resmi yang sudah tersebar di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Mantap sekali. Nah sekarang kita coba cari beberapa lawan, siapa sih lawan yang tepat untuk bisa menghajar si Tascam ini yang mungkin menjadi opsi. Ya di sini ada beberapa pilihan yang sudah gue berikan. Yang pertama ada Focusrite Solo Gen 3, itu ada kisaran 2.010.000. Ada Steinberg UR12 harganya di kisaran 1.958.000. Ada Mackie Onyx Artist di kisaran 1.896.000. Ada M Audio R 1924 ada di kisaran 1.700.000, dan ada Presonus Audiobox i1 ada di kisaran 1.680.000. 199 menurut gue nggak kemahalan karena di dalamnya sudah tertanam fitur loopback. Jadi teman-teman gak usah panik, audio interface ini sudah bisa dipakai untuk streamingan di Windows khususnya, karena kalau nggak ada loopback itu nggak bisa streamingan lo ya, hati-hati. Jadi menurut gue untuk harga segini mungkin bisa dikategorikan dengan konfigurasi sesimpel ini, dia memberikan fasilitas yang mumpuni menurut gue. Jadi untuk masalah harga di 1.990.000 ini nggak terlalu overpriced menurut gue, karena ada fitur loopbacknya, itu dia ngebantu. Dan karakter preampnya yang low noise, itu dia yang gue tahu dan sudah gue coba. Beneran, ini nggak bohong, ini beneran low noise. Teman-teman kalau nggak percaya silakan cari dealer terdekat untuk coba tes unit. Nah sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan dari produk ini. Setelah gue gunakan produk ini beberapa waktu, inilah beberapa kesimpulan yang bisa gue berikan terhadap produk ini. Yang pertama, material yang mantap ya. Jadi lagi-lagi gue bilang ini metal ya, bukan plastik ya, tenang aja, ini metal. Jadi audio interface ini memberikan feel yang mantap ketika teman-teman pegang maupun teman-teman bawa gitu, karena ini nggak ringkih, ini kuat. Jadi material yang digunakan oleh Tascam ini bener-bener manju menurut gue. Kemudian masalah harga, tadi teman-teman udah lihat komparasi harganya itu bener-bener kompetitif dengan fitur yang diberikan Tascam, itu menurut gue sangat masuk akal sekali dan tidak terlalu overpriced menurut gue. Dan kita masuk ke dalam preamp ya, preampnya lumayan asik dan mantap menurut gue. Ini bener-bener low noise, salah satu konfigurasi tersimpel yang low noise versi gua, karena gue sudah coba beberapa audio interface dengan konfigurasi sejenis, tapi untuk masalah noise ini juara maksudnya dia sangat rendah tingkat noise-nya. Kemudian terdapat fitur loopback di dalam audio interface ini nih. Untuk poin positifnya ya, soundcard sekecil ini sudah ada fitur loopbacknya, itu benar-benar mantap. Dengan konfigurasi tersimpel ini sudah ditanamkan fitur loopback di dalamnya. Kemudian teman-teman akan mendapatkan free software seperti Cubase LE, terus ada Amplitude dan lain sebagainya. Banyak sekali software-software yang teman-teman berikan, nanti teman-teman bisa cek aja di website apa aja sih sebenarnya beberapa software yang didapat dari Tascam ini. Kalau gue sih biasanya nggak terlalu kepake karena gue kebanyakan pakai third party. Mungkin ada teman-teman yang pengen coba original, pengen ngerasain pakai software original, karena sudah beli Tascam, teman-teman sudah dapat software original gratis. Untuk poin positif yang berikutnya tentang after sales, ini tuh sebenarnya penting sekali ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman beli sound card, baru beli hari ini besok rusak, beli putus ya udah gitu, rusak pasrah aja, ngelus dada mungkin banyak-banyak. Tapi kalau teman-teman beli audio interface dari Tascam, tenang aja, ada garansinya kok.
Kalau nanti teman-teman tinggal tanya aja sama distributor ataupun teman-teman tinggal tanya sama dealer-dealer resmi yang menjual Tascam, itu ada garansinya ya. Jadi teman-teman gak usah panik karena dia sudah tersebar beberapa dealernya di daerah yang ada di Indonesia dan sudah ada marketplace official store-nya dari Tascam itu sendiri. Itu aja beberapa poin positif yang ada pada Tascam US 1x2HR ini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam poin negatif terhadap soundcard ini, karena tidak lengkap apabila positif tidak ada negatifnya. Karena menurut gue gini ya, setiap audio interface pasti memiliki keunggulan dan kekurangan. Begitu juga dengan Tascam US 1x2. Ini dia adalah negatifnya nih, teman-teman bisa lihat driver yang kurang komplit. Sebenarnya cuma satu sih menurut gua masalah di sini, yaitu kita tidak bisa switch sampling rate di sini. Nah, itu dia yang jadi masalah. Kalau misalkan beberapa audio interface lain mungkin bisa mengubah sampling rate pada driver bawaannya, jadi teman-teman tidak usah ribet-ribet buka sound manager yang ada Windows ataupun tidak ribet-ribet membuka program yang membutuhkan perubahan sampling rate. Karena ini menurut gua sih sebagai penggunaan yang sedikit ngegas ataupun profesional ala-ala, itu gue sering nyeting sampling rate, tapi ya sebenarnya nggak terlalu masalah juga kalau misalkan penggunanya itu masih awam ataupun masih baru-baru belajar. Jadi ini cuma poin kecil menurut gue yang tidak terlalu dipermasalahkan, tapi ini harus gue jelaskan supaya teman-teman yang mungkin tingkatnya sudah di atas pemula, teman-teman bisa mengetahui hal ini. Jadi ini adalah review singkat yang bisa gue berikan ketika gue menggunakan Tascam US 1x2HR ini. Menurut gue produk ini sangat menarik, secara harga dia masuk, secara material dia mantap. Pokoknya komplit, mantap, jos, mantap jiwa. Ya, jadi segitu aja yang bisa gue review dari Tascam US 1x2HR. Mungkin beberapa poin positif dan negatifnya masih kurang banyak. Nanti teman-teman bisa tambahin aja deh di bawah apa aja positifnya dan negatifnya ketika teman-teman mungkin ada yang sudah pakai produk dari Tascam US 1x2HR ini. Kebetulan produknya ini juga nggak terlalu lama rilisnya, itu di kisaran tahun kemarin, tahun 2020 bulan Juni kalau nggak salah, dan baru banget kayak masuk ke Indonesia itu belum terlalu lama ya. Jadi untuk masalah produk sebenarnya dia ini brand yang lama, cuman dibaruin lagi. Yang lama itu masih tipe B, sedangkan untuk seri US-HR ini warnanya hitam semua, sudah menggunakan USB Type-C, yang kedepannya mungkin USB itu akan kebanyakan USB Type-C semua ya. Jadi seperti itulah review singkat yang bisa gue berikan pada video ini. Jadi sorry banget kalau misalkan ada beberapa informasi yang salah ataupun masih kurang jelas ketika gue menjelaskan video. Jadi gue minta maaf banget apabila masih ada kekurangan ataupun beberapa informasi yang masih kurang jelas terhadap produk yang sudah gue review di video ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. SB Project, ciao!